Hello, good morning. Grade first, kelas 1A dan kelas 1B. Today, we are going to discuss chapter 4. The topic is making rantai-rantai handicraft. Jadi hari ini kita akan membahas bab 4 dan temanya itu adalah membuat kerajinan rantai-rantai. Nah, untuk yang topik membuat kerajinan rantai-rantai ini Miss skip aja ya, karena kerajinan rantai-rantai ini kalian juga pasti sudah pernah membuat waktu di TK atau akan membuatnya di pelajaran SBDP. Nah, untuk contents atau materi yang ada di bab 4, there are two contents. The first one is link or poster about rantai-rantai, yaitu poster membuat rantai-rantai, dan yang terakhir ada numbers. Numbers ini angka-angka. We are going to practice from number 1 to number 10. Kita pindah dulu ke tujuan pembelajaran di bab 4. Nah, Miss hanya mau fokus untuk di poin kedua dan ketiga, which are students are able to state numbers. Jadi anak-anak harus bisa menyebutkan atau menyatakan angka dalam bahasa Inggris yang mulainya dari angka 1 sampai ke angka 10. Then students are able to write and count numbers. Anak-anak juga diharapkan bisa menulis dan menghitung angka-angka dalam bahasa Inggris. Oke, next take a look on the next page. Oke, I am opening page 32. Miss lagi membuka halaman 32. Nah, di sini ada materi atau bagian more to know. Nah, perhatikan dulu anak-anak. There are 10 numbers with their written, dengan tulisannya atau dengan huruf-hurufnya. Kita mulai dari yang pertama, angka 1 atau 1. Ini disebutnya 1. Spellingnya ada O-N-E. Kita bisa sebut 1. Next, ada angka 2. Kita bisa sebut 2. Spellingnya atau ejaannya ada T-W-O. Kita bisa sebut 2. Next, move on to number 3. Ada angka 3 di sini. Kita bisa sebut 3. Spellingnya ada huruf T, H, R, E. T-H-R-E-E. Kita bisa sebut 3. Next lagi ada angka 4. Nah, angka 4 kita sebut 4 atau 4. Nah, spellingnya ada F-O-U-R. Kita bisa sebut 4. Next lagi ada angka 5. Angka 5 disebutnya 5. Nah, kita bisa spell F-I-V-E. F-I-V-E. Disebutnya 5. Next ke angka 6. Di sini ada angka 6. Kita sebutnya 6. Spellingnya S-I-X. Kita bisa sebut 6. Next lagi ada number 7. Ada angka 7. Kita bisa sebut dengan 7. Spellingnya ada S-I
V E N, 7. Next lagi ada angka 8. Kita sebut angka 8 ini 8 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas menyebut angka 8, huruf G sama H-nya nggak usah dibunyiin, cukup sampai T aja yang dibunyiin. 8 kayak gitu. Spellingnya ada I G H T, I G H T, kita sebut 8. Next ada angka 9. Angka 9 kita bisa menyebutnya dengan kata 9. Hurufnya ada N I N E, 9 ya. Dan yang terakhir, lastly, ada angka 10. 10 kita bisa menyebutnya dengan kata 10. T I N, 10. Nah, untuk tugas pertama di chapter 4 ini, kalian diminta merekam suara menyebutkan numbers dengan spellingnya kalian. Jadi anak-anak diminta untuk merekam suara menyebutkan angka-angka dari 1 sampai 10 dengan ejaannya dalam bahasa Inggris seperti yang tadi Miss sudah contohin ya. Jadi nanti tugasnya itu dalam bentuk audio recording atau rekaman suara. Nah, berikutnya lagi kita pindah ke contohnya yang ada di halaman 36. Nah, di sini ada bagian si reading dengan perintah read aloud. Miss hanya mencontohkan saja supaya nanti anak-anak terbiasa. Nah, there are 10 numbers with their with their examples of the noun-nya, dengan 10 contoh kata benda atau gambar-gambar benda. Nah, for example, number 1. Ini kita bisa sebut one box. Number 2, kita bisa sebut 2 apples. Number 3, kita bisa sebut 3 cakes. Number 4, kita bisa sebut 4 grapes. Number 5, kita bisa sebut 5 fish. Number 6, kita bisa sebut 6 apa tuh? Ini gambar topi. 6 hats. Number 7, kita bisa sebut 7 ice creams. Number 8, kita bisa sebut 8 pears. Number 9, kita bisa sebut 9 carrots. And last one, number 10, we are saying 10 bananas. Nah, ini contoh yang read aloud. Nah, ini bukan tugas, tapi supaya kalian terbiasa mengucapkan numbers dari 1 sampai 10, bisa praktek ini. Dan ini bukan tugas, hanya dipraktekkan biasa aja. Lanjut ke tugas kedua. Tugas berikutnya, kalian bisa mengerjakan chapters review on page 42. Hanya yang bagian 1 saja tugasnya. Seperti biasa, langsung dijawab jawaban yang benar dengan menulis jawaban lengkapnya. Jadi setelah kalian merekam suara number 1 sampai 10 dengan ejaannya, kalian bisa melanjutkan tugas chapters reviewnya 1 sampai 5 yang ada di bagian 1. Tugasnya tidak dikirim hari ini, tapi buat dikirim minggu depan. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa mempelajarinya dulu atau mempraktekannya dulu
Dan ketika kalian sudah siap, kalian bisa mengirimkan rekamannya untuk diambil nilai keterampilan dan nilai pengetahuannya. Oke, jadi thank you so much for your time by watching my Chapter 4 explanation. If you have any question or you are still confused, you can ask me. Thank you and goodbye.